Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan, saya Anggun Salsabila, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Jambi. Di video kali ini, saya mau jelasin tentang proteksionisme, salah satu materi yang terdapat dalam hukum perdagangan internasional. Proteksionisme ini merupakan suatu kebijakan yang sangat penting dan sering menjadi perdebatan dalam melakukan perdagangan internasional. Nah, kalian tahu nggak sih apa itu proteksionisme? Kenapa negara-negara menerapkan kebijakan proteksionisme ini, dan bagaimana penerapan proteksionisme di Indonesia? Jadi, proteksionisme adalah kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh suatu negara untuk melindungi industri dalam negeri dari persaingan produk luar negeri. Kebijakan ini diharapkan akan meningkatkan produksi barang dan jasa dalam negeri dengan memberlakukan berbagai instrumen seperti tarif impor, pembatasan kuota, pemberian subsidi, hambatan non-tarif, manipulasi nilai tukar, serta regulasi nasional sebagai instrumen untuk menekan atau melarang impor. Proteksionisme dilakukan hampir di seluruh negara di dunia dan tidak pernah benar-benar dihapuskan karena memiliki tujuan yang strategis. Tujuan proteksionisme adalah melindungi industri baru, menjaga lapangan kerja, melindungi keamanan nasional, mengurangi ketergantungan luar negeri, dan mengatasi ketidakseimbangan neraca perdagangan. Salah satu bentuk proteksionisme yang terjadi di Indonesia adalah pemberhentian impor barang tertentu melalui platform e-commerce seperti aplikasi Shopee. Misalnya, pembelian case handphone dari Cina yang cenderung lebih murah dan bervariasi. Langkah ini sejalan dengan Peraturan Menteri Perdagangan Indonesia Nomor 1 Tahun 2023. Kebijakan ini bertujuan untuk membatasi aktivitas impor barang tertentu yang dijual melalui transaksi lintas batas atau cross-border di platform e-commerce. Implementasi kebijakan ini merupakan respons proaktif terhadap lanskap peraturan yang terus berkembang dan meningkatnya kekhawatiran akan dampak negatif dari barang impor murah terhadap industri lokal. Peraturan Menteri Perdagangan Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 merupakan upaya pemerintah untuk melindungi industri lokal dari tekanan produk impor murah, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dengan memperkuat daya saing UMKM. Namun, seperti kebijakan proteksionisme lainnya, efektivitas peraturan ini perlu terus dievaluasi untuk memastikan bahwa tujuan melindungi industri lokal tercapai tanpa mengorbankan dinamika perdagangan internasional dan kepentingan konsumen. Proteksionisme tentunya memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positif dari proteksionisme adalah perlindungan industri dalam negeri yang baru berkembang, mendorong pertumbuhan ekonomi dalam negeri dan meningkatkan produksi nasional, meningkatkan lapangan pekerjaan dan mengurangi pengangguran, memperbaiki neraca perdagangan dengan mengurangi impor, serta meningkatkan pendapatan negara melalui pengembangan industri hilir. Sedangkan dampak negatif dari proteksionisme adalah potensi perang dagang akibat retaliasi dari negara lain, kenaikan harga barang bagi konsumen, penurunan efisiensi ekonomi, dampak negatif pada negara berkembang yang bergantung pada impor barang modal dan bahan baku, serta risiko distorsi pasar dan penghambatan perdagangan internasional. Proteksionisme merupakan kebijakan yang berlawanan dengan liberalisasi pasar yang mendorong penghapusan hambatan perdagangan untuk membuka pasar secara luas dan meningkatkan perdagangan bebas antar negara. Hal ini mencakup pengurangan tarif, penghapusan hambatan non-tarif, dan promosi perdagangan bebas. Dampak positif dari liberalisasi perdagangan adalah peningkatan akses pasar bagi produsen dan konsumen, peningkatan efisiensi produksi, diversifikasi ekonomi, dan investasi asing. Hal ini dapat menciptakan persaingan yang sehat, mengurangi harga barang,
dan meningkatkan pilihan konsumen. Selain itu, terbukanya pasar internasional dapat mendorong investasi asing dan membantu pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Dalam menghadapi dilema antara proteksionisme dan liberalisasi perdagangan, banyak negara mengadopsi kebijakan yang fleksibel dan adaptif. Mereka mungkin menggunakan strategi proteksionisme pada sektor-sektor tertentu yang dianggap strategis, sambil membuka pasar di sektor lain untuk meningkatkan daya saing global sebagai bentuk liberalisasi. Adaptasi terhadap perkembangan ekonomi global dan situasi dalam negeri juga penting. Negara-negara dapat merespon perubahan dalam pola perdagangan, teknologi, dan kebijakan ekonomi global dengan kebijakan yang disesuaikan agar tetap relevan dan efektif. Jadi, dapat disimpulkan bahwa proteksionisme adalah kebijakan yang kompleks dan penuh tantangan. Di satu sisi, proteksionisme dapat melindungi industri dan lapangan kerja dalam negeri. Di sisi lain, dapat menyebabkan harga barang naik dan menghambat perdagangan bebas. Oleh karena itu, kebijakan proteksionisme harus dievaluasi secara berkala agar manfaatnya maksimal dan dampak negatifnya minimal. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi proteksionisme. Maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata dalam penyampaian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.